6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang penuh sukacita, amin. Pagi yang indah untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kami tidak akan pernah menyanyiakan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bermazmur, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memberikan persembahan puji-pujian, hormat syukur hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Yang
Yesus, Kau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Kami mau katakan Kau Tuhan yang baik bagi kami. Apapun kondisi kami Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, jalan-jalan-Mu tidak pernah terselami, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menuntun kami. Amin. Jangan terselami pemikiranmu, tiada terungkap dahsyat kuasa
berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Saudara berjalan dengan Tuhan, memperoleh kemenangan sepanjang minggu ini, amin. Salam satu sama lain, katakan, engkau indah berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan kepada temanmu, sungguh indah berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi kita. Yes. Alangkah indahnya hidup di dalam, Dia memberikan, mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk katakan Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpadu kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Stop sebentar, sebentar bro. Saudaraku, ini pujian kemenangan. Firman Tuhan katakan kemarin, kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memimpin kita dengan gada dan tongkatnya, amin. Indah berjalan sama dengan, coba senyum, kanan kiri kasih senyum. Alangkah indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan kepada saudaramu, indah berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Yeay, sukacita mana, yeay. Yes Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
hidup kami Tuhan. Bahkan semua jalan-jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami. Kebaikan-Mu tidak dapat kami ungkapkan dengan lidah bibir kami. Sekalipun dengan pelayanan pengabdian kami kepadamu Tuhan, tak bisa membalas betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh ajaib yang Kau pikirkan tentang kami. Bahkan hidup kami ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa hidup kami untuk menjadikan Tuhan hanya satu-satunya pribadi yang layak untuk diutamakan Tuhan, layak untuk didahulukan, disembah dan dimuliakan. Terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau dekat dengan kami Tuhan.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Telah selami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh Thou art, yes, sungguh besar. Amin. Kau Allahku, maka jiwaku Yesus, maka jiwaku pun memujimu. Besar, sungguh besar. Kau Allah jiwaku, oh, tidak Tuhan, hai jiwaku, jiwaku.
bersyukur, kami menyembah Allah yang maha besar, maha mulia, maha agung, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Amin. di mana kasih-Mu tak terbatas, Amin. kesetiaan-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas, Yes. dan hikmat-Mu tak terbatas Amin. bagi kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau kami menemukan hidup kami, bahwa kami terus masuk dalam rencana-Mu, Amin. bahwa kami masuk ke dalam panggilan. Amin. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami, Ya. jangan sembunyikan semua kebenaran-Mu dari kami. Amin. Roh Kudus, tuntun langkah-langkah kami. Amin. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat kebenaran firman-Mu, lewat hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Berbicara Engkau kepada umat-Mu sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing Tuhan. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Urapi guru-guru sekolah minggu, urapi anak-anak sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, kami ikat, kami tawan, Dalam kami nama perintahkan Yesus. keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya sangat menikmati pujian penyembahan, dan saya percaya Tuhan menikmati setiap pujian penyembahan kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang menyembah dengan hati yang merindukan Tuhan, saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ini keyboard belum mati, Ut. Gak dimatikan keyboardnya. Yang ini, keyboard yang ini. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan untuk program kita sepanjang minggu ke depan. Saudara, kita masih di dalam program doa puasa 40 hari, saudara ya. 40 hari ke depan, dari minggu lalu sampai nanti sekitar tanggal 19 kalau saya tidak salah, bulan depan kita ada doa puasa. Siapa di sini yang mengambil doa puasa sepanjang minggu? 1 orang? 2 orang? Ada yang tidak mengambil? Saudara, ambil doa puasa ini saudara ya. Karena apa, saya percaya ini sebuah kairos. Tidak selamanya kita punya program kayak gini saudara ya. Jadi saya percaya Tuhan akan bekerja. Oleh karena itu kita sedang mengatur saudara bagaimana doa puasa ini tetap berjalan, bagaimana kesan tetap berjalan saudara. Saya nggak mau gara-gara doa puasa ini kesan jadi macet saudara. Karena kesan itu menjadi ujung tombak di gereja kita ini saudara ya. Karena itu kita coba atur jadwal gini saudara. Hari Senin itu tentu sampai minggu depan. Minggu ini, besok sampai terakhir minggu depan, kami DPJ masih ada pertemuan Zoom meeting. Karena itu kita doa pribadi di rumah Senin terakhir minggu depan saudara. Hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat itu ada kesan. Ya, hari Selasa kesannya Yuli, hari Rabu kesannya Mbak Esti, hari Jumat hari Selasa kesannya Yuli, hari Rabu kesannya Mbak Esti, hari Jumat kesannya Bu Ani saudara ya. Jadi ada 3 kesan. Karena itu kita doanya itu di Ngujang hari Kamis sudah untuk sementara hari Kamis. Nanti hari Sabtu kita doa di Barata. Tapi saya nggak mau kita hanya sekedar doa Kamis saudara. Saya rindu di dalam kesan ini kita sisipkan nanti doa ya 20 menit, 30 menit lah. Jadi kita tetap kesan seperti biasa, paling sekitar 1 jam. Setengah jam setelah kita habis kesan, di kesan kita doa. Nanti kan setiap hari kan saya kirimkan pokok-pokok doa ya. Pokok-pokok doa. Nah, nanti di situ nanti kita doakan itu ya. Jadi saya harap kita tetap berdoa saudara ya, supaya apa,
kegerakan doa ini bukan cuma sekedar diet, saudara, ya, bukan cuma sekedar badan jadi langsing, no. Tapi spiritual kita dinaikkan, saudara ya. Jadi mari saya sepanjang minggu ini saya puasa, saya lihat bagaimana Tuhan menyegarkan jiwa saya, saudara ya. Jadi kesan doa itu sangat penting. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, pengumuman kita. Jadi tolong pemimpin-pemimpin dikesan nanti disisipkan ya, nggak bisa 30 menit lah kalau bisa ya, nyembah, terus nanti dipilih 2-3 orang berdoa untuk pokok-pokok doa yang akan dibagikan. Itu, saudara. Oke, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah mendahulukan Tuhan dalam kesibukan sehari-hari. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana hidup di dalam tuntunan Tuhan, betul? Hidup ini sebuah perjalanan, seperti perjalanan orang Israel ke tanah Kanaan, dan kita butuh tuntunan Tuhan karena apa? Karena kita hidup di dunia yang gelap, di mana kuasa kegelapan menguasai dunia ini. Kuasa kegelapan ingin menyeret kita dari panggilan Tuhan, dari rencana Tuhan. Karena Alkitab katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ada banyak perangkap-perangkap yang dipasang oleh kuasa kegelapan di depan kita. Sementara di depan ini gelap, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan 1 jam ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Sangat gelap. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan untuk kita menemukan berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita butuh tuntunan untuk kita mengetahui, oh ini ada pekerjaan kuasa kegelapan. Kita butuh tuntunan Tuhan untuk kita mengerti bagaimana caranya menghadapi tipu muslihat iblis. Iblis itu tidak datang dalam bentuk gundurwo, percayalah. Dia tidak akan datang. Kalau dia datang dalam bentuk gundurwo, percayalah, itu iblis kroco, saudara ya. Iblis tidak akan datang dalam bentuk kuntilanak. Itu kroco. Yang berbahaya, iblis datang dalam rupa pria ganteng, kaya, baik, tapi tidak takut Tuhan. Itu yang paling dahsyat. Iblis datang dalam bentuk apa? Teman, baik, kaya, suka membantu, tetapi mengajak kita untuk tidak mengutamakan Tuhan. Sehingga kita tidak bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada Dia. Itu iblis yang paling berbahaya. Iblis yang paling berbahaya bukan datang dalam bentuk tuyul, bukan. Tapi dia datang di handphonemu. Dalam bentuk apa? Tante-tante yang miskin karena nggak bisa beli baju, saudara. Dia muncul di handphone. Itu bahaya, saudara. Jadi untuk kita mengerti di mana tipu muslihat iblis ini, kita perlu tuntunan Tuhan. Untuk saudara bisa mengerti tuntunan Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saudara tidak akan pernah mengerti tuntunan Tuhan selama masih ada berhala dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengerti tuntunan Tuhan selama masih ada hal yang lebih penting, lebih berharga, lebih kita utamakan, lebih kita hormati, lebih kita takuti, melebihi Tuhan. Saudara dan saya tidak akan mengerti tuntunan Tuhan. Disitulah kita masuk dalam tipu muslihat iblis dan jebakan kuasa kegelapan. Makanya Yesus bilang gini, kalau kamu tidak rela kehilangan segalanya, kamu gak bisa menjadi muridku. Kalau kamu takut kehilangan nyawamu, kamu gak bisa menjadi muridku. Kalau kau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu setiap hari, lalu ikut aku.
Jadi kita hanya mengerti tuntunan Tuhan ketika kita menempatkan Yesus itu di atas segala-galanya. Selama masih ada berhala atau yang lebih penting dari Yesus, saudara gak mampu melihat tuntunan Tuhan. Itulah yang membuat kita sering jatuh bangun. Itulah yang membuat kita sering terjebak kepada tipu muslihat iblis. Dan itu yang membuat kita gak bisa menemukan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saudara pelajari orang-orang di Alkitab, di mana mereka belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Nyawa mereka pertaruhkan. Contohnya siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf. Mereka menempatkan Tuhan di atas segalanya. Baru mereka bisa menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ketika kita nggak menempatkan Tuhan di atas segalanya, kita pasti masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Karena itu, tema kita pagi hari ini adalah mendahulukan Tuhan dalam kesibukan sehari-hari. Putting God first in a daily green, saudara. Sok kom Inggris Pak Pendeta aku katanya, saudara. Kok nggak bisa, saudara? Oke, ini tema kita ya. Minggu pertama sudah, minggu kedua sudah, hari ini minggu ketiga, besok minggu depan kita mempercayai waktunya Tuhan saat hidup terasa lambat. Nah, ini sangat menarik ini, saudara. Ada istilah yang namanya slow is fast. Lambat itu cepat, saudara ya. Jadi lambat itu cepat itu lambat. Bingung saudara nanti, saudara. Oke, Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca Alkitab kita dalam Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, siapa ia? Yesus. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus saja perlu berdoa. Pagi benar. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Waduh. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Loh, kok malah pergi ke tempat lain, saudara? Ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Bapak Ibu, suatu saat konon katanya diadakan konferensi iblis dengan para setan. Iblis itu kan cuma ada satu, saudara ya. Yaitu siapa? Lucifer. Dan pengikut-pengikutnya itu disebut apa? Setan. Mereka buat konferensi, saudara. Iblis ini sudah mulai bingung, saudara. Sejak Yesus naik ke sorga, iblis itu kan mulai panik, saudara. Akhirnya apa yang dia lakukan? Orang-orang Kristen dibunuh, saudara. Orang-orang Kristen dianiaya, saudara. Waduh, orang-orang Kristen dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Ternyata iblis menemukan, loh, kenapa ya orang Kristen kok dianiaya semakin cinta Yesus? Wow. Orang Kristen, gereja dibakar, justru mereka semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka dikasih penyakit, mereka semakin berharap kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara baca nanti di kitab Wahyu, saudara, orang-orang Kristen yang bersungguh-sungguh dikasih mereka kesulitan ekonomi, saudara. Justru jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka semakin sungguh-sungguh cinta Tuhan.
Wah, iblis mulai panik, saudara. Kok bisa ya orang Kristen modelnya kayak gini? Akhirnya Lucifer panggil para ketua-ketua kesannya, saudara. Ayo kumpul semua, kumpul katanya. Ini kita harus pikirkan, ini nggak boleh terus kayak gini, nggak boleh terus kayak gini. Bagaimana ini? Kenapa kok orang Kristen semakin cinta Yesus? Akhirnya muncullah ide, saudara. Begini, Tuanku Lucifer katanya, jangan dianiaya. Jangan. Gini aja, kita buat kaisar itu terima Yesus, seolah-olah terima Yesus. Ketika kaisar Romawi itu terima Yesus, agama Kristen itu menjadi agama negara. Jadi orang Kristen sudah tidak lagi dianiaya. Orang Kristen semakin banyak, semakin bebaslah orang Kristen, saudara. Sejak Kaisar Romawi menjadi orang Kristen, agama Kristen itu menjadi agama negara, dan orang Kristen mulai menikmati comfort zone, saudara. Akhirnya diubah strategi, saudara. Ubah strategi. Gak boleh dianiaya, gak boleh ditekan, jangan dibakar gerejanya. Biarkan aja mereka aktif kegiatan gereja, biarkan, gak apa-apa. Biarkan aja dia jadi pendeta, gak apa-apa. Biarkan aja dia tiap minggu main musik di gereja, gak masalah, biarkan. Buat mereka sibuk dengan pekerjaannya juga. Berkati pekerjaannya, berkati. Supaya apa? Mereka tidak lagi bergantung sama Tuhan, bergantung sama pekerjaannya. Kasih mereka hobi-hobi yang menyenangkan mereka. Kasih mereka media sosial. Munculkan Facebook, munculkan IG, munculkan TikTok, supaya dari pagi mereka sampai malam sibuk scroll TikTok, scroll Facebook, sampai akhirnya ketika mereka mau doa, mereka udah nggak bisa lagi memandang wajah Tuhan. Yang mereka pandang adalah apa yang mereka lihat di TikTok. Itu udah cukup menghancurkan kekristenan. Kasih mereka hobi yang hobinya itu menyenangkan daging. Supaya apa? Setelah mereka sibuk dengan hobinya, mereka mau ke gereja, mereka sudah capek. Jadi kalau khotbah, pendeta khotbah, dia ngantuk-ngantuk. Kasih mereka hobi. Buat mereka merasa rohani. Seolah-olah mereka cukup rohani karena mereka sumbang gereja, karena mereka rajin ke gereja. Buat mereka merasa rohani sehingga ketika pendeta tegur dosa mereka, mereka ngamuk. Itu cukup menghancurkan kekristenan. Tawarin mereka keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan permudah kehidupan mereka, buat mereka sukses. Supaya apa? Sukses tetap punya ikatan dosa. Sukses mereka tetap korupsi, sehingga merasa itu berkat Tuhan bagi mereka. Ternyata, saudara, strategi itu cukup ampuh, saudara. Cukup ampuh. Orang Kristen tidak lagi mengerti tujuan keselamatan. Orang Kristen tidak lagi punya waktu untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Sehingga mereka gampang putus asa dan mulai menyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah sumbang gereja, kok malah saya ditipu? Tuhan, saya sudah aktif pelayanan, kok anakku narkoba? Mulai menyalahkan Tuhan. Di mana engkau, Tuhan? Spirit pemberontakan mulai bangkit, saudara. Tidak lagi punya prioritas hidup. Sulit untuk menentukan mana yang terpenting, mana yang penting, mana yang kurang penting. Udah gak tahu lagi. Yang kurang penting dijadikan penting, yang penting dijadikan gak penting. Disitulah orang Kristen mulai terjebak dalam perangkap kuasa kegelapan.
toel kiri kananmu, bilang, bro, hati-hati, senjata ini sangat ampuh, bilang. Hati-hati, kayaknya kalau kulihat dari wajahmu sudah mulai masuk perangkap itu, bilang. Saudara, kita nggak tahu lagi apa yang menjadi prioritas hidup kita, saudara. Kita nggak ngerti lagi kenapa Tuhan ciptakan kita. Inilah yang merusak kekristenan. Saudara lihat kekristenan hari-hari ini mengerikan. Makanya selalu saya bilang gini, saudara. Semakin kau diberkati, kalau engkau tidak punya daya juang atau semangat yang sama, percepatan antara berkat dan percepatan antara kerinduan mencari Tuhan, kalau itu tidak seimbang, hidupmu pasti rusak. Percepatan antara berkat Tuhan dengan percepatan engkau ngotot untuk mengasihi Tuhan, kalau itu nggak seimbang, engkau pasti masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Makanya jangan heran kita lihat ada orang dulu, saudara, waktu hidupnya susah, dia punya kecepatan untuk mencari Tuhan itu 80 km per jam, saudara. Karena 80 km per jam, saudara, kecepatannya untuk mencari Tuhan, saudara. Wah, akhirnya Tuhan lihat, wah ini mantap ini. Tuhan berkati. Ketika berkatnya 80 km per jam, cari Tuhannya mulai turun. Jadi 30 km per jam atau 40 km per jam. Tuhan sudah di kilometer 200, dia masih di kilometer 100, saudara. Iblis bilang, mantap ini. Terlalu jauh dia dari Tuhan. Udah tawarin keinginan daging, kasih dia selingkuhan. Tawarin keinginan mata, tawarin dia minuman keras, narkoba. Kasih dia pride, harga diri yang tinggi, supaya dia sombong, angkuh, sehingga semua orang harus tunduk kepada dia, semua orang harus menghormati dia. Bila perlu pendetanya harus gini-gini sama dia. Rusaklah hidup kita. Saudara, ketika engkau minta diberkati, pikirkan baik-baik. Mintalah di waktu yang sama, kecintaanmu sama Tuhan sama dengan berkat yang kau terima. Kalau tidak, berkat itu akan membawa engkau kepada kebinasaan. Makanya saya pernah ngomong gini, saudara. Nanti ya, di penghakiman itu akan banyak orang, mereka akan menyesal. Dan mereka akan menyesal, kenapa saya kaya di dunia. Mereka akan menyesal. Kenapa harusnya saya nggak usah kaya? Karena dengan saya kaya, saya nggak menghormati Tuhan, saya nggak mengerti kehendak Tuhan, nggak ngerti panggilan Tuhan. Justru kekayaan saya itu membawa saya ke neraka. Tetapi di satu sisi, satu saat di penghakiman, akan banyak orang bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku cacat. Terima kasih Tuhan, aku buta. Terima kasih Tuhan, aku miskin. Karena dengan semua keterbatasanku itu, aku sadar, aku butuh anugerah Tuhan. Itulah yang membuat aku sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itulah yang membuat aku sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Itulah yang membuat aku takut melakukan dosa. Karena saya tahu satu-satunya harta terbaik saya hanya Tuhan. Bukankah itu yang terjadi di Injil antara orang kaya dan Lazarus yang miskin? Saudara, mari kita renungkan ini baik-baik. Semakin kita diberkati, mintalah hati yang semakin mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan. Makanya doa saya kepada jemaat, saya tidak minta jemaat kaya. Saya cuma bilang, Tuhan, beri mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, hati yang mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Ketika mereka punya hati yang mengasihi Tuhan, mereka akan mampu menemukan semua berkat terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Dan mereka pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat hidup mereka, nama Tuhan pasti
dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Mari kita mengerti prioritas hidup. Jangan gara-gara uang, gara-gara pekerjaan, gara-gara berkat, engkau kehilangan keselamatanmu. Karena engkau tidak menghormati Tuhan, karena engkau lebih menghormati orang lain daripada Tuhan. Berarti orang lain itu yang menjadi berhala dalam hidupmu. Itu yang ditantang Tuhan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau engkau tidak menyembah patung Nebukadnezar, maka engkau akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Apa kata mereka? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia pasti tolong kami. Tapi seandainya pun Dia tidak tolong kami, dengarkanlah hai Tuanku, aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Bukankah itu yang dialami oleh Daniel? Kalau engkau tetap berdoa kepada Allahmu, engkau akan dibuang ke gua singa. Tapi Daniel tetap berdoa dan dia dibuang ke gua singa. Dan kita lihat bagaimana singa kelaparan tidak tertarik dengan dagingnya Daniel. Tidak tertarik, saudara. Karena dia tidak berani menyentuh Daniel. Wow, saya yakin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan hal ini, saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu, Jim Rohn mengatakan seperti ini, saudara. Jika itu prioritas, Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Saudara, perhatikan. Penting membuat prioritas. Prioritas itu artinya sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Kalau itu menjadi prioritas dalam hidupmu, saudara pasti menemukan jalan untuk mencapainya atau melakukannya. Tapi kalau itu tidak prioritas, saudara pasti menemukan alasan. Jika mengasihi menjadi prioritas, maka kita akan menemukan jalan untuk mengasihi. Tapi kalau mengasihi tidak menjadi prioritas, maka engkau akan menemukan alasan untuk tidak mengasihi. Kalau mengampuni itu menjadi prioritas, engkau akan menemukan jalan untuk mengampuni. Tapi kalau mengampuni tidak menjadi prioritas penting dalam hidupmu, engkau akan menemukan alasan. Sebenarnya Kak, saya ingin mengampuni, tapi kelakuannya itulah alasan, saudara. Sebenarnya Kak, saya sudah mengampuni, tapi setiap saya lihat wajahnya mencucu gitu, saya nggak jadi mengampuni. Engkau sibuk mencari alasan. Jika berdoa menjadi prioritas, maka engkau akan menemukan jalan untuk berdoa. Tetapi jika berdoa tidak menjadi prioritas, engkau akan menemukan alasan untuk tidak berdoa. Kalau engkau anggap berdoa itu penting, mau capek, mau pilek, mau hujan, engkau akan temukan jalan bagaimana caranya saya pasti berdoa. Tapi kalau engkau berdoa tidak menjadi prioritas hidupmu, banyak alasan. Aduh, lagi flu. Tapi begitu diajak ke kafe, yuk, oh ayo. Itu saudara, itu karena tidak menjadi prioritas. Ayo pelayanan yuk. Aduh sibuk, pekerjaan lah, inilah. Ayo jalan-jalan ke Malang yuk. Ayo. Karena pelayanan tidak menjadi prioritas. Ketika engkau salah dalam menentukan prioritas hidupmu, engkau salah dalam menentukan tujuan hidupmu, saudara. Semua yang kita anggap penting akan kita jadikan sebagai prioritas utama. Dan kita akan rela mengorbankan apa saja demi sesuatu yang kita anggap penting, saudara. Apa tolak ukur itu sesuatu itu penting bagi kita? Sejauh mana saudara dan saya mau berkorban untuk hal itu? Sejauh mana? Kalau
engkau tidak mau berkorban untuk sesuatu, berarti itu nggak penting bagi hidupmu. Yang celakanya ketika Tuhan tidak menjadi prioritas kita dan kita tidak anggap penting, tapi kita memohon mujizat Tuhan, disitulah kemunafikan itu terjadi. Kita anggap bahwa pekerjaan, hobi, bos, teman lebih penting dari Tuhan. Tetapi di satu sisi kita meminta perlindungan, pemeliharaan, berkat Tuhan. Disitulah kita masuk menjadi jaka sembung naik ojek. Kagak nyambung cek. Kurangnya waktu sebenarnya adalah kurangnya prioritas. Sering kan kita bilang, dengar gini ya, kenapa kamu gak ke gereja? Aduh repot, belum punya waktu. Sebenarnya dia bukan gak punya waktu. Dia cuma bilang gini, ke gereja itu gak penting bagi saya. Kenapa gak baca Alkitab? Waduh capek. Aduh, sebenarnya bukan. Saya gak sempat baca Alkitab, repot. Sebenarnya di balik kata itu dia cuma bilang, Alkitab itu gak penting bagi saya. Tapi kita ditipu oleh pikiran kita, sugesti kita. Cara kita menempatkan prioritas akan menentukan kualitas hidup kita, serta menentukan nasib dan masa depan kita. Tuhan tidak akan kasih sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak menghargai. Makanya Tuhan bilang gini, jangan memberikan mutiara ke mulut babi. Babi itu kasih apa saja. Saudara mau make upin dia, bawa dia ke salonnya Mbak Seva, mau bawa dia dengan salon berapa mahal pun, begitu dia lihat lumpur saudara, dia pasti jebur saudara. Jadi dia tidak pernah menghargai sesuatu yang berharga. Itu babi. Banyak orang Kristen tidak bisa menghargai karunia Tuhan, gak bisa menghargai anugerah Tuhan, gak bisa menghargai Tuhan saudara. Bilang kiri kananmu, kamu bukan babi loh, bilang. Kamu anak Tuhan, bilang. Babi itu tempat legion, bilang. Ingat legion yang dilempar ke babi, saudara. Saudara, mari kita mengerti ini. Saudara, sebenarnya Tuhan itu ingin kasih yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Ingin terbaik. Dia itu Bapa yang sangat mengasihi kita. Cuman seringkali kita nggak menghargai dia. Dia belum menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Itu yang membuat kita nggak mampu mendapatkan semua yang terbaik dari Tuhan. Itu. Percayalah saudara. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang yang mau bayar harganya, orang yang menjadikan Tuhan prioritas utamanya, percayalah engkau tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Tidak akan pernah dibiarkan kekurangan. Tidak akan pernah. Dia Bapa yang mengasihi kita. Tapi seringkali karena kita tidak menjadikan dia prioritas hidup kita, dia ke utara, kita ke selatan, gak ketemu saudara, gak ketemu. Saudara, mari kita mau menjadikan dia jadi prioritas hidup kita. Utamakanlah dia di atas segalanya. Apa yang kita baca tadi saudara, menarik saudara. Jadi satu saat Yesus mengajar di rumah ibadat. Ternyata setelah Yesus mengajar di rumah ibadat, dia ke rumahnya Petrus. Kenapa dia ke rumah Petrus saudara? Karena mertuanya Petrus demam. Jadi Petrus itu punya mertua saudara. Kalau dianggap Petrus itu menjadi paus pertama, sehingga paus tidak boleh menikah saudara, saya mau kasih tahu, Petrus menikah. Kalau memang dia paus pertama, saudara, berarti
Salah alamat saudara. Karena Petrus menikah. Baca nanti di ayat sebelumnya saudara. Mertuanya demam, panas. Yesus datang ke sana saudara. Ya namanya juga muridnya ya. Ya datanglah Yesus. Dia bilang, guru, mertuaku loro loh guru. Sakit loh. Oh gitu ya, ayo ke sana yuk. Tumpang tangan sama Yesus, sembuh. Begitu sembuh, sak kampung datang saudara. Sak kampung orang sakit dibawa, orang yang kerasukan dibawa saudara. Penuhlah rumah ibu mertuanya Petrus ini. Kira-kira pelayanannya sampai malam atau sampai subuh saudara? Saya pernah ngelayani orang kerasukan saudara. Aduh capeknya minta ampun saudara. Serius. Satu saat saya ditelepon, ada sekelompok orang dari Surabaya, anak-anak muda buat retreat di Blitar saudara. Saya diminta di sana pembicara. Bukan pembicara, saya ditelepon. Kak Pri tolong kesini katanya. Ada apa? Ini anak-anak semua kerasukan katanya. Waduh, saya doakan ini lepaskan si tengking pindah ke sana, saudara. Saya tengking di sini pindah ke sana. Wah, mumet, saudara. Saya butuh berapa jam, saudara? Doain itu, saudara. Waduh, hampir semua, saudara. Setelah selesai semua, saya pulang. Belum sampai 2 jam di rumah. Kak Pri tolong ke sini, kerasukan lagi katanya. Waduh, saya naik motor ke sana lagi, saudara. Saya masih baru-baru di Tulungagung, saudara. Saya doakan lagi, saya doakan udah gini aja. Ini udah kelepasan semua, udah kalian pulang kalian ke Surabaya. Padahal belum waktunya pulang, saudara. Daripada kau panggil aku terus dan capek, saudara, capek. Begitulah Yesus. Orang sakit dibawa ke sana. Dikatakan kalau saudara nanti baca, semua orang sakit dan orang kerasukan dibawa ke sana. Capek nggak Yesus, saudara? Sangat letih. Sangat letih. Bisa jadi dia pelayanan sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Capek. Capek. Tapi menarik, saudara. Perhatikan. Walaupun Yesus capek, walaupun letih, dia Tuhan loh ya. Dia Tuhan. Memang Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ada keilahiannya di dalam kedagingan manusia. Tetapi lihat, sekalipun dia Tuhan, bagaimana Yesus menempatkan prioritas utama di tengah-tengah kesibukannya. Perhatikan. Yesus loh ini. Dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kira-kira jam berapa ini, saudara? Jam 3, jam 4 pagi lah mungkin ya. Karena di sini jam 5 pagi sudah terang. Kalau di Indonesia Timur jam 5 udah matahari udah terbit. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah letihnya melayani, Tuhan Yesus memberikan waktu yang terbaik untuk Bapaknya. Waktu yang terbaik. Apakah sudah saudara memberikan waktu yang terbaik untuk Bapa? Bangun. Masih jam 4 Tuhan, nanti Tuhan. Bangun doa. Masih jam 4. Ntar ya Tuhan, 5 menit aja Tuhan, 5 menit. Dong bangun di jam 7. Wah, kebablasan, saudara. Sudahkah saudara memberikan waktu yang terbaik? Atau nanti aja Tuhan, masih asik ini game ini Tuhan. Tuhan, masih asik ini berita-berita di TikTok ini Tuhan. Tuhan, masih asik pekerjaan ini. Oke Tuhan, aku doa Tuhan. Baru 5 menit, bangunnya besok pagi. Engkau kasih yang sisa-sisa untuk Tuhan. Tapi engkau berharap yang terbaik dari Tuhan. Malaikat bilang, kagak nyambung bos, dia bilang.
Yesus memberikan waktu yang terbaik untuk Bapaknya. Pagi-pagi waktu yang paling segar. Setelah kita istirahat sepanjang malam, jiwa kita sudah tenang. Bangun pagi-pagi datang. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau. Langsung Tuhan, hei malaikat, diam dulu kalian, diam. Diam kalian. Anakku lagi menyembah aku. Dan itu nikmat. Walaupun suaranya agak falas-falas, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, karena dibawa dari hati yang terbaik. Dan itu sangat indah bagiku. Apa yang kau lakukan ketika kau bangun pagi? Kurangnya waktu sebenarnya adalah kurangnya prioritas. Kalau engkau punya alasan untuk tidak mencari Tuhan, karena sebenarnya bagimu Tuhan itu bukan prioritas utama dan tidak penting. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Saya sering marah sama anak saya. Kalau pas waktu doa Sabtu, dia ada acara. Saya bilang jam 7 malam harus sudah sampai di Barata. Kadang telat, saya marahi. Jangan gara-gara temanmu engkau menduakan Tuhan, saya bilang. Yang menjamin masa depanmu itu bukan temanmu. Yang menjamin masa depanmu itu Tuhan, saya bilang. Apa yang bisa dilakukan temanmu buat engkau? Kalau Tuhan sudah tutup, selesai hidupmu, saya bilang. Saudara, kalau Tuhan saja bangun pagi-pagi di tengah keletihannya, dia cari Bapaknya, saudara. Maka saudara, pagi-pagi saat orang belum bangun, kau bangun duluan menyembah Tuhan. Saya nggak tahu sudah berapa tahun saya bangun jam 4 pagi, saudara. Sudah sudah nggak bisa saya hitung, saudara. Kadang saya tidur jam 1, kadang setengah 2 pagi. Pagi-pagi jam 4, saya sudah bangun lagi. Pernah tergoda untuk tidak berdoa, saudara. Tuhan bilang, kau tahu nggak kalau engkau tidak berdoa, siapa yang menjagai anak-anakmu? Siapa yang menjagai istrimu? Siapa yang menjagai jemaatmu? Kadang saya doa, saudara, jam 4. Baru jam 4.15 ketiduran sampai setengah 6. Lanjut lagi, saudara. Loh, serius. Saya nggak sembunyikan. Kadang istri saya tahu. Dia bilang, kamu tidur atau doa? Katanya, oh ya ketiduran, ngorok soalnya kan. Tapi nggak apa-apa. Saya lakukan semampu saya. Semampu saya. Saya tahu Tuhan lihat kesungguhan hati kita yang mau memberikan yang terbaik. Jam 4 pagi. Saya pasti bangun. Saya doakan. Saya cari wajah Tuhan. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Saudara, jangan berharap kita diberkati Tuhan kalau kita gak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nggak mungkin, gak mungkin. Mungkin kau bilang, oh toh juga aku diberkati Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Toh juga orang ateis di luar sana banyak kok yang bisa diberkati. Itu bukan dari Tuhan, itu merusak hidupmu nanti. Yesus memberikan waktu yang terbaik untuk Bapaknya, sekalipun ia letih. Jika Tuhan pribadi yang terpenting bagi kita, maka kita akan selalu menyediakan waktu kita terbaik bagi Tuhan. Bukan waktu sisa atau waktu saat kita tak berdaya, saudara. Berapa banyak kita baru datang cari Tuhan setelah tak terberdaya lagi, saudara. Halo, engkau menjadikan Tuhan itu sebagai pembantu, saudara. Sebagai ban serap, saudara.
No, dia terlalu agung, dia terlalu mulia, saudara. Terlalu mulia. Yang kedua, bangun. Yesus membangun komunikasi yang mendalam dengan Bapanya. Perhatikan. Markus 1 ayat 35b bilang gini. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa harus ke tempat yang sunyi? Tidak ada murid-murid, tidak ada jemaat, tidak ada siapapun. Dia berdoa, menjalin komunikasi, saudara. Perlu punya waktu berdua bersama dengan Tuhan. Menjalin komunikasi yang berkualitas sampai ke engkau ginosko, menikmati Tuhan seperti suami istri yang saling menikmati. Itulah worship. Berdua. Saudara, Charles Swindoll banyak menulis buku-buku rohani. Dia katakan gini, ada 5 tingkatan komunikasi. Ada 5 tingkatan komunikasi, saudara. Yang pertama, komunikasi basa-basi. Contoh, saya ketemu sama siapalah, halo gimana kabar? Sebenarnya saya tidak berharap dia menjawab. Pokoknya ya gimana kabar. Mau kau jawab tidak jawab itu gak penting bagi saya. Itu basa-basi. Sering kita sama Tuhan kan gak gitu. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Amin. Itu basa-basi. Itu komunikasi pertama. Terima kasih hari ini saya bangun Tuhan berkati. Itu basa-basi. Semua yang basa-basi lama-lama jadi basi. Itu tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, tingkatan mengemukakan fakta. Contoh, saya kasih tahu, bakpaunya Cicing ini enak loh. Nah, itu fakta. Saya tidak akan kasih tahu kalau saya tidak dekat sama dia, betul nggak? Karena saya punya relasi, punya hubungan, tapi nggak terlalu dekat. Ya, ini enak loh. Kalau kamu mau pakai loh. Nah, sering saya kayak gitu kepada teman-teman, hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu butuh konsumsi ini loh, enak loh bakpao ini. Nah, itu komunikasi tingkat kedua. Mengemukakan fakta. Gereja MDC itu bagus loh. Nah, itu fakta. Nah, itu masih tingkatan kedua. Komunikasi tingkatan ketiga adalah mengemukakan pendapat. Ini kalau kita nggak punya relasi yang baik. Saya bilang sama Cia, pacarmu itu jelek loh. Berarti saya karena sudah dekat sama dia, betul. Tiba-tiba saya ketemu sama orang baru kenal 2 jam. Istrimu jelek loh. Wah, itu cari gara-gara saudara. Itu cari gara-gara saudara. Itu cari gara-gara saudara. Kalau kita nggak punya relasi yang cukup intens, yang cukup dekat sama dia, kita nggak berani mengungkapkan pendapat. Kadang komunikasi mengungkapkan pendapat ini, saudara, bisa ada konflik. Contoh komunikasi antara DPJ. Saya Christian sama Bu Ida. Kami sering menyampaikan sebuah fakta dan kami diskusikan. Ya kadang saya nggak cocok dengan Bu Ida, nggak cocok dengan Christian. Itu kenapa kami berani kayak gitu? Karena sudah dekat. Kita sampaikan fakta. Kita sampaikan pendapat. Suatu saat Kevin ngomong gini sama saya, waktu dia masih SMA. Kak Fri, khotbahnya Kak Fri itu nggak cocok untuk anak remaja katanya. Saya kaget saudara. Baru kali ini ada orang komplain tentang khotbah saya. Saya bilang. Tapi bagi saya karena dia dekat sama saya makanya dia berani. Betul nggak? Karena ada relasi. Komunikasi yang keempat. Mengemukakan perasaan. Kok aku gak suka ya dengan sikapmu ya?
Ya orang pacaran bolehlah, bersahabat. Aku nggak setuju loh kamu kayak gini. Kalau orang nggak dekat nggak mungkin mengungkapkan perasaannya. Suatu saat ada jemaat datang curhat ke rumah saudara dengan segala masalahnya. Waktu saya baru-baru merintis nih, terus saya bilang, oke, kita doakan ya supaya Tuhan tolong ya. Saya bilang, tahu dia bilang apa? Kak Fri, yang doain saya sudah banyak, yang nolong saya belum ada. Wow, dia ungkapkan perasaannya saudara. Waduh, kalau saya gak dekat sama dia gak berani saudara, betul gak? Gak berani. Tapi komunikasi yang paling tinggi adalah komunikasi yang intim dalam kasih, seperti suami istri, sepikir dan seperasaan. Saya cuman mendelik gini aja, istri saya sudah tahu, ini Kak Frin lagi ngamuk ini. Dia bisa merasakan perasaan saya. Batu, pisang goreng datang. Kopi datang. Itu komunikasi tingkat tinggi saudara, dan Tuhan mau kita di sini saudara. Komunikasi di mana kita bisa sepikir seperasaan dengan Tuhan. Saudara, karena komunikasi saya dengan istri, komunikasi yang tertinggi, semua yang saya miliki menjadi milik istri saya. Betul? Istri saya tidak perlu lagi bilang, bang, aku ambil uang dari dompetmu ya. Nggak perlu. Begitu dia lihat dompet, buka, ambil. Tanpa izin. Karena apa? Seperasaan. Nggak mungkin sama orang yang baru cuman say hello, dia ambil dompet saya. Oh, saya teriak, maling. Betul nggak saudara? Gak mungkin. Gak mungkin. Saudara, komunikasi dengan Tuhan, kita tingkat berapa? Ayo, catat ini saudara. Renungkan ini saudara. Saudara di tingkat berapa? Kalau saudara cuman basa-basi, kalau saya kasihan saya bantu, kalau gak kasihan saya gak bantu. Betul gak saudara? Itu. Kalau komunikasi saudara dengan saya cuman mengungkapkan patah, ya sama. Ya kalau saya sungkan ya saya tolong, kalau enggak ya saya enggak tolong. Kalau mengungkapkan pendapat ya sama. Saya enggak bebas, kita enggak bebas. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi kita enggak usah bertanya kenapa Tuhan tidak tolong saya, kenapa Tuhan tidak berkati saya, kenapa. Level komunikasimu dengan Tuhan tingkat berapa? Kalau hanya say hello sama Tuhan, Tuhan, oh ya, Tuhan, aku butuh ini dan oh ya, karena say hello kan, say hello Tuhan bilang, oh ya, ya kita doa sama-sama ya kata Tuhan. Tapi kalau engkau sepikir dengan Tuhan, seperasaan dengan Tuhan, engkau masih bilang, Tuhan aku tahu, kamu cukup sabar kata Tuhan. Di mana level komunikasi kita dengan Tuhan? Yang ketiga saudara, lebih mengutamakan kehendak Bapaknya daripada keinginan orang banyak. Cara Tuhan Yesus membangun prioritas hidup adalah lebih mengutamakan kehendak Bapaknya daripada keinginan banyak orang. Markus pasal 1 ayat 37 sampai 39. Waktu menemukan dia, mereka, siapa mereka tadi? Murid. Mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ternyata saudara, ketika malam-malam Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir
para setan. Mungkin Tuhan bilang udah besok-besok kita lanjut. Mungkin. Akhirnya mereka tidur. Pagi-pagi saudara, masih subuh, mereka sudah datang lagi membawa orang sakit, membawa orang yang kerasukan. Sementara ketika mereka datang ke rumahnya mertuanya Petrus, membawa orang sakit dan orang yang kerasukan, mereka lihat, loh kok Yesus kok nggak ada, kemana? Dicari di kamar, loh kok nggak ketemu? Murid-murid mulai mencari, ditemukan di tempat sepi sedang berdoa. Murid mulai komplain, guru kemana aja guru? Itu loh udah banyak orang cari guru. Lihat itu katanya. Tapi apa kata Yesus? Jawabnya, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus datang untuk memberitakan Injil, bukan hanya sekedar memberkati, bukan cuma sekedar menyembuhkan, bukan. Jadi kalau sekarang gereja produk unggulannya adalah kesembuhan, produk kesembuhannya bagaimana diberkati, itu bukan tujuan Yesus. Tujuan Yesus adalah memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil keselamatan adalah karya Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari dosa, dan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Allah, memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Yesus. Itulah kabar baik itu. Itulah Injil itu. Bukan cuma bagaimana kita diberkati, bukan bagaimana kita disembuhkan, tapi bagaimana kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Allah, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan karya Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Makanya Tuhan bilang, waktu murid-murid bilang gini, itu udah banyak orang ngumpul, Tuhan bilang kita pergi ke kota lain, kita untuk memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, bagi Yesus kehendak Bapa itu lebih penting daripada mengikuti keinginan orang lain. Makanya Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi temukanlah apa kehendak Bapa dalam hidupmu, maka Tuhan akan berkarya. Kalau kehendak Bapa dalam hidupmu hanya menjadi tukang pecel, jangan coba-coba jualan bakpao, pasti bangkrut. Kalau kehendak Bapa dalam hidupmu jadi pengusaha, jangan coba-coba jadi hamba Tuhan, pasti sesat. Temukan apa kehendak Bapa dalam hidupmu. Kalau kehendak Bapa dalam hidupmu jadi hamba Tuhan, jangan coba-coba jadi pengusaha, bangkrut. Kita harus belajar menemukan kehendak Bapa. Itulah yang disebut dengan memprioritaskan Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan. Memang Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, tapi ada kalanya ketika orang-orang sakit datang, dia tinggalkan. Apakah Yesus tidak punya perasaan? Bukan. Tapi bagi Yesus, melakukan kehendak Bapa itu lebih penting. Yesus sadar waktunya di dunia cuman 33,5 tahun. Itu pun dia pelayanan cuman 3,5 tahun. 3,5 tahun ini harus dimaksimalkan untuk melakukan semua kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa sediakan bagi Yesus. Kita nggak tahu berapa waktu yang Bapa berikan kepada kita di dunia. Halo?
Berapa tahun waktu yang Bapa berikan kepada kita? Sudahkah engkau mengenal kehendaknya? Apakah engkau menyelesaikannya? Kalau enggak, satu saat ketika engkau pulang ke rumah Bapa, engkau akan berhadapan dengan Yesus Sang Juru Selamat itu, Hakim yang adil. Dan dia katakan, "Wih, ganteng kali bro." "Iya dong, diberkati Tuhan." "Oh, kamu saya berkati ya selama ini." Iya saya kasih kamu 10 talenta. Tapi yang 10 talenta kamu apain bro?" "Ah Tuhan, saya kan, yang penting kan saya diberkati Tuhan." Hamba yang jahat dan malas. Malaikat buang hamba yang tidak berguna ini. Mari kita renungkan ini. Temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin menemukan tuntunan Tuhan dalam hidup kita, prioritaskan ya. Tuhan akan bukakan. Jangan ada berhala. Saudara, dosa, kalau saudara nanti baca ya perjanjian lama ya, rasanya semua dosa di Alkitab itu Tuhan ampuni ketika kita minta ampun. Tapi ketika berbicara tentang penyembahan berhala, Tuhan gak ada kompromi. Tuhan gak ada kompromi. Ketika bicara berhala, sikat habis, bunuh. Dulu berhala dalam bentuk patung, dewa. Sekarang uang bisa jadi berhala, hobi bisa jadi berhala, ego bisa jadi berhala. Kita mentuhankan diri kita. Makanya bilang jangan ada ilah lain bagimu di hadapanku, kata Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tahu ini cukup keras. Di zaman yang sekarang ini, zaman liberal saudara. Di mana yang dibangga-banggakan itu adalah human right. Hak asasi manusia saudara. Oh, saya punya hak. Sekarang manusia mentuhankan dirinya saudara. Halo? Itu berhala yang paling dahsyat saudara. Setelah uang. Uang bisa jadi berhala. Gara-gara uang kita rela lakukan apa saja. Mari kita bangkit berdiri ya. Kaulah segalanya. Saudaraku, sudahkah Dia menjadi Tuhan dalam hidup kita? Kalau Dia jadi Tuhan, Dia prioritas utama kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidup. Ku mengasihimu,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menemukannya. Bukan Tuhan tidak sediakan, tapi kita tidak menemukannya. Kenapa kita tidak menemukannya? Kita tidak berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tidak berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kita lebih percaya kepada pikiran, logika orang, bahkan kepada orang lain daripada tuntunan Tuhan. Kenapa kita tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan? Karena Tuhan belum menjadi prioritas yang utama. Masih ada ilah lain, ada berhala dalam hidup kita. Itu yang membuat hidup kita berantakan. Itu yang membuat hidup kita menderita. Itu yang membuat Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain karena mereka izinkan ada berhala dalam hidup mereka. Ketika ada berhala dalam hidupmu, itu menjadi pintu bagi kuasa kegelapan menghancurkan hidupmu. Karena ketika engkau keluar dari tuntunan Tuhan, engkau masuk dalam kuasa kegelapan. Maka kita berkata, Tuhan, mampukan aku untuk menjadikan Engkau prioritas utamaku. Mampukan aku rela kehilangan apa saja demi mengikut Engkau. Maka saudara membuat keputusan menjadikan Tuhan prioritas utama kita. Di balik segala kesulitan, masalah, kesibukan kita. Kalau engkau mau, maka kita meletakkan tangan di dada sebagai pernyataan iman. Kita memohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita untuk menjadikan Dia prioritas utama kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sangat Engkau kasihi, yang sangat berharga di mata-Mu. Kalau seringkali kami masuk dalam perangkap kuasa kegelapan, itu karena kami tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Karena Tuhan belum menjadi prioritas utama kami. Mampukan kami Tuhan, menjadikan Engkau prioritas utama kami. Roh Kudus, mampukan kami. Kami butuh anugerah. Anugerah untuk bisa melihat tuntunan-Mu dan berjalan dalam tuntunan-Mu. Pulihkanlah umat-Mu ini Tuhan. Pulihkanlah umat-Mu ini. Pulihkanlah umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu ini. Materaikan Roh Kudus, terus Engkau berbicara lewat kebenaran-Mu ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku dulu aku. Ku berdoa tolong aku, penuh kemuliaan-Mu, tolong aku, bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami umat-Mu datang membawa kota ini. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini Tuhan.
Karena itu kami mohon, curahkanlah anugerah-Mu, curahkanlah belas kasihan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan atas kota Tulung Agung. Bawalah penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pulihkan kota ini, berkati Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani dari kota ini Tuhan. Berkati kota Tulung Agung, berkati pemerintahan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan jamah mereka, lindungi mereka Tuhan dari tipu muslihat iblis. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam membuat setiap kebijakan Tuhan. Berkati mereka, berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi teladan, menjadi berkat. Berkati ekonomi, usaha di kota ini, semua yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kami mohon kesejahteraan kota ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini Tuhan, pengusaha, karyawan, pegawai. Berkati biar mereka menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Berkati juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkanlah umat-Mu, pulihkanlah gereja-Mu, biar gereja-Mu bersinar menyatakan kemuliaan-Mu, dan kota ini memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bawa seluruh kehidupan umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Bapa, Kau mengasihi umat-Mu ini. Hamba-Mu bawa mereka semua di hadapan-Mu. Hamba-Mu minta perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami seluruh umat-Mu Tuhan. Lindungi dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami mengerti kehendak-Mu, taat kepada kehendak-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut, yang dengar-dengaran, taat dan setia kepada Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halokan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Bahkan Kau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak kami Tuhan, lindungi mereka semua dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka Tuhan. Sungguh kami serahkan anak-anak kami ke dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungilah mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan kentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Jagai, lindungi, jamah. Roh Kudus, pulihkan mereka, lembutkan hati mereka, bawa mereka berbalik kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Jamah, kasihani mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya Tuhan. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, berjalanlah dalam tuntunan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Temukanlah semua rencana Tuhan dalam hidupmu. Percayalah semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Semua kebutuhanmu Tuhan sudah sediakan. Semua masalahmu Tuhan sudah buka jalan. Tinggal engkau mengikuti tuntunan Sang Gembala. Engkau tidak akan tersesat dan engkau akan sampai kepada semua kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu. Karena itu pulanglah,
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Kami memuji